Nah, dari video tersebut, kalian tahu apa tidak? Apa itu bullying? Bullying merupakan segala bentuk penindasan atau kekerasan yang dilakukan dengan sengaja, yang dilakukan oleh satu orang atau sekelompok orang yang lebih kuat atau berkuasa terhadap orang lain, dengan tujuan untuk menyakiti dan dilakukan secara terus-menerus. Jadi, bullying tersebut dilakukan secara kekerasan atau mengolok-olok, dan masih banyak lain contoh pembulian tersebut. Apa sih efek bullying itu? Bullying mempunyai efek yang sangat tinggi. Yang pertama yaitu akan berpengaruh pada psikologi, mengalami gangguan mental seperti depresi, gangguan kecemasan, merasa sedih, dan kesepian. Apa sih penyebab bullying yang perlu diwaspadai? Faktor bullying yang bisa datang dari lingkungan, keluarga, hingga dari sendiri. Bullying ini terjadi sering dilakukan lebih rentan terhadap anak yang baru pindah sekolah, terus fisiknya lemah, lalu anak-anak dengan disabilitas, atau anak-anak yang sering mengeluh karena dibully oleh orang lain. Nah, cara memotivasinya bagaimana sih? Yang pertama, berikan dorongan kepada anak yang lebih rentan terhadap bullying untuk berinteraksi secara lebih aktif dan ingatkan teman-temannya untuk membantu ia ke depannya dengan baik. Nah, bagaimana sih cara mengatasi bullying di masa remaja? Di antaranya, yang pertama, beri pengetahuan dan cara untuk mampu melawan tindakan bullying. 2. Berikan contoh seperti mendukung, mendamaikan, dan melaporkan orang dewasa untuk membantu korban bullying. Lalu, bagaimana sih mengatasi bullying di sekolah? Yang pertama, guru membuat program pencegahan anti-bullying dan hukuman bagi pelaku yang melakukan tindakan tersebut. Yang kedua, membangun diskusi dan ceramah tentang mengatasi aksi penindasan atau bullying. Yang ketiga, guru memberikan efek jera bagi pelaku bullying tersebut, seperti hukuman kekor ataupun dikeluarkan, ataupun ada rehabilitas dari bimbingan konseling. Nah, sekarang kali ini kita akan membahas bagaimana sih ciri-ciri anak atau remaja yang terkena kasus bullying ini. Yang pertama, anak tersebut jarang bergaul. Yang kedua, ada luka atau gejala fisik mencurigakan. Yang keempat, kehilangan selera makan. Kehilangan selera makan ini terjadi kayak rasa takut, cemas, nafsu makan akan berkurang. Yang kelima, perubahan pola tidur. Anak yang terjadi korban bullying ini atau dia diintimidasi akan sulit tidur karena terus memikirkan hal yang membuat mereka takut, karena dia merasa terancam. Yang kelima, prestasi akan menurun. Korban bullying di sekolah sering tidak fokus dalam belajar, tidak mau masuk sekolah gara-gara takut bertemu teman yang membulinya. Yang keenam, kehilangan minat aktivitas kesukaannya. Terlebih jika hilang minat terjadi tiba-tiba, maka segera cari tahu penyebabnya. Itu salah satu juga termasuk ciri anak yang terkena kasus bullying. Di masa-masa kita SMP, SMA, kita kan pasti sudah mengenal apa sih itu bullying.
Kira-kira sebagai siswa ataupun siswi di dalam kelas saya, apa yang dapat saya lakukan untuk mencegah mengurangi bullying pada teman sebaya? Pertama, mendidik diri sendiri tentang bullying dan kekerasan antar sebaya dengan baca dan berbagai konten informasi dengan sesama rekan guru. Yang kedua, membangun pedoman yang tegas dan jelas terhadap bullying, serta buat konsekuensi dari bullying secara partisipatif dengan mereka atau musyawarah kelas intinya.